Halo semuanya, ini adalah kumpulan video praktek diferensiasi sosial Sosiologi kelas 10D di SMA Negeri 82 Jakarta. Kayaknya enak nih bimbingan. Audi. Kak Hagi, belum pulang lu? Habis dari mana? Iya, habis dari kantin. Ya, paling sih pulangnya nanti. Kamu nonton apa sih, Audi? Kok kamu nonton serius amat? Oh, ini nih, gue lagi nonton ini. Lihat deh. Coba lihat. Pemirsa, pemilu akan dilaksanakan sebentar lagi. Pendukung di antara kedua kandidat Jaka dan Akbar semakin memanas. Berikut beritanya. Wah, ini saya udah tahu nih siapa yang menang. Emang siapa yang menang? Nah, ini pasti Jaka yang menang. Jaka. Jaka mau udah pasti kalah. Lu disuap apa gimana sih? Kok bisa milih Jaka? Maksudnya kamu apa sih? Kamu asal tahu aja ya. Akbar nggak pernah nempatin masyarakat. Kamu lihat nggak? Masyarakat banyak sengsara gara-gara Akbar. Kamu masih dukung Akbar? Gini ya, sejelek-jeleknya Akbar, tuh lihat deh tuh si Jaka punya cewek di mana-mana. Yang ada tuh pala udah pusing mikirin cewek semua. Ya gimana mau mikirin negara kita? Yang ada makin sengsara, tahu nggak? Kamu jangan macam-macam ya sama Jaka. Pokoknya Jaka yang menang. Nanti kita lihat aja ya. Oke, kita nanti ya. Apaan sih lo? Kamu jangan nggak pakai mata. Mendukungnya Jaka, diem aja deh lo. Oh, pantesan bentuk Akbar kayak gini. Sekarang marah-marah. Pasti lo sengaja kan? Gue tahu. Gue tahu nih model-model pendukung Jaka. Diam kamu. Saya udah capek. Saya udah capek sama kamu. Saya udah stres sama gara-gara Lu bentuk yang Akbar. harus diam. Kamu yang diam. Udah ngomong dong. Ngucap jauh lagi deket-deket apa? Ada apa ini? Itu tuh bisanya dia dukung si Jaka. Oh. Jadi dia bentuk Akbar. Masalah politik ya? Iya. Ingat, kita ini hidup di masyarakat multikultural. Itu loh yang kata Bu Bella. Masa kalian gak ingat? Kalian tidur ya kalau lagi belajar ya? Itu loh, kita ini hidup di masyarakat yang berbeda-beda pendapat. Emang kenapa begitu? Ya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, gimana kalau dia ngajarin ibu duluan? Justru dia debut duluan. Ya udah, kita saling memaafkan. Ingat, kita terus menghargai dan menghormati ya. Enggak. Gak ada salaman. Justru dia salah duluan. Saya nggak setuju. Ya udah. Udah, tapi gue udah capek sih sebenarnya berantem kayak gini terus. Ya dadah, saya capek kayak gini terus. Maafan ya. Makanya. Ya dadah, saya minta maaf ya. Saya nggak bakal ngulangin lagi kayak gini. Ya udah, gue udah minta maaf ya. Nah cuy, kita tuh harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saya Vino, saya Pak.
Halo semuanya, kami dari kelompok kinestetik yang beranggotakan saya Andika Putra Kaviano, Ahmad Rizky Hussein, dan Sultan Bagas Priyanto, yang dimana akan menampilkan mengenai role playing dari kelompok kinestetik kami. Gi, Kenapa ya? gabut nih. Main yuk. Aduh, cuy, mau main apa emang? Tapi kan juga nanti kalau mau datang nih, dikasih tugas gimana? Nggak usah dipikirin. Itu kan kita bisa kerjain sambil main. Tapi kalau aku ngerjain sambil main tuh nggak bisa, aku nggak masuk dulu, jadi bodoh. Nanti aku bantuin kok. Nggak usah dipikirin banget. Waduh, tapi I feel bad lah, aku merasa bersalah karena aku ngebebanin kamu. Udah slow aja. Masih jam segini, mau main nggak? Yaudah deh. Yaudah, login. Login. Ayo Mat, kita bantai Mat, sini Mat, bantu Mat. Iya. Aduh. Waduh, aku di ini cuy. Lawannya ada 2, Cok. Maju nih. Oh, Telegram. Wah, jago kali, Cok. Mat, ini yang TK gimana, Mat? Kalau itu aku kurang tahu juga sih, Gi. Ya, tanya lu tadi nyanyi 100. Kayaknya. Aduh, gua Gi, mati kamu, Gi. Aduh, woi, bantu woi. Make mana, Cok? Itu deket banget padahal. Ya, dia mati. Mati siapa? Mati konyol, Cok. Udah salah ngatain orang lagi. Iya, Cok, aku dikatain beban loh padahal aku udah ngebantai-bantai gini. Itunya doang titelnya Top Sumatera. Top Sumatera. Waduh. Sumatera kebanyakan. Apa kata lu? Hah? Agak. Sumatera semuanya beban. Gue juga dulunya di Sumatera, Cok. Jangan ngatain orang Sumatera gitu dong, Mat. Lu gak jelas banget. Tapi aku nggak ngatain kamu, aku ngatain playeran lain. Tapi kamu tuh barusan kayak ngatain semua orang yang main Sumatera di Sumatera pasti cupu gitu loh. Tapi emang aku ngatain ke kamu. Bu, dasar lah. Iya deh, yang lahir di Jakarta deh, dasar Jawa, semen lu. Oh kamu gitu sih? Lu gitu sih Ki? Ya gimana lu ngatain ini gue, tempat lahir gue, lu minimal ngehargain dong. Jadi kalah kan, males lu bantuin lu. Ya gimana? Lu udah ngajak gue. Nih, nilai gue kok jelek sekarang gimana? Gimana nih? Kata mau bantuin. Kalau udah aku jelek gimana aku nggak bisa nih? Woi, Mat. Lagi itu urusan kamu, lagi salah sendiri baru kerjain sekarang. Ya lah, tadi katanya janji kalau aku ngebantuin kamu di game kamu ngebantuin aku nanti dapat 100. Kamu baperan Ki, cuma gitu doang. Lu udah ngatain gua, udah nggak bisa nempatin janji. Gimana sih lu? Dasar. Iya deh, lu ngatain Sumatera kan yang lu lagi di Jakarta, tempat yang bagus. Serap Jawa. Maksudnya apa? Lu ngatain keluarga gua lo. Nah, Gini lo. apa Udah. Sumpah Mas, dia ngatain gue, Mas. Dia ngatain gue Sumatera karena gue. Udah. Kan kita tadi habis belajar tentang multikultural. Iya sih, ya aku tahu kita kayak sebagai ya betul juga. Masa ya karena game kalian bisa begini? Masalahnya itu bukan dari game Mas, gue nggak bisa ngerjain Mas. Ini yang aku coba. lagi salah sendiri ya Mas ya? Dia bukan naik kerjaan dari rumah dah. Ya udah deh, kalau kalian kesusahan aku yang bantu deh, bisa. Makasih banget ya Mas. Mat, jujur aja gue nggak bermaksud ngatain Jawa Mas. Maafin gue ya. Nah, gitu dong kan enak dilihatnya. Baikkan. Makasih ya. Makasih Mas. Oke, baik. Saya di sini Andika Putra Kaviano yang dapat menyimpulkan cerita tadi. Hal tersebut sangat amatlah salah, di mana yang lebih baik mereka lakukan bukan menunda tugas mereka, akan tetapi seharusnya melakukan tugasnya secara bersama-sama atau diskusi, agar tugasnya selesai. Maka dari itu, Ahmad Rizky sepatutnya tidak mengajak Bergas untuk menunda dengan bermain games, atau agar mereka berdua dapat mengerjakan tugasnya dan tidak dimarahi oleh guru bersangkutan. Adapun yang seharusnya dilakukan Bergas yaitu menolak keras agar nilainya sendiri baik dan mengajak Ahmad Rizky mengerjakan tugasnya bersama-sama atau diskusi. Dalam dunia gamenya, sepatutnya jangan sampai menghina budaya satu dengan yang lainnya, melainkan Tuhan saja menciptakan kita berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Indonesia merupakan satu di antara negara multikultural yang memiliki keberagaman masyarakat yang cukup kompleks. Hal ini tentu dikarenakan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masyarakat yang berbeda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, maka tak heran keragaman tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan istilah masyarakat multikultural? Kami akan membahasnya lebih lanjut di video ini. Pengertian masyarakat multikultural. Membahas tentang masyarakat multikultural, tentu kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa pengertian masyarakat multikultural menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian menurut J.S. Furnival. Menurut J.S. Furnival, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik. Selanjutnya, ada pengertian menurut J. Nasikun. Menurut J. Nasikun, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat diverse dan ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai dari anggota masyarakat dan dari kesatuan sosial, serta sering muncul-muncul konflik-konflik sosial. Saya ingin menjelaskan materi karakteristik masyarakat multikultural. Oke, karakteristik dan masyarakat multikultural, ahli bernama Van dan menyebutkan bahwa masyarakat multikultural ini memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Oke, jadi di sini dia ada 6. Oke, saya akan jelaskan. 1. Terjadinya segmentasi ke bentuk kelompok sosial yang memiliki kebudayaan yang berbeda antar satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, masyarakat multikultural memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Untuk yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama antar para anggota masyarakat tentang nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang ada. Nah, untuk 5, integrasi sosial akan tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Contohnya, aturan tentang anti diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Nah, untuk yang keenam adalah adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Kita masuk ke ciri-ciri masyarakat multikultural. Jadi di sini masyarakat kultural juga memiliki beberapa ciri-ciri yang menjadi identitasnya. Ciri-ciri masyarakat multikultural secara umum, di antaranya yaitu ada 5 ya. Ada pengakuan terhadap perbedaan kehidupan. Untuk kedua, adanya perilaku yang sama terhadap semua komunitas, baik yang mayoritas maupun minoritas. Untuk yang ketiga, kesederajatan kependudukan dalam keanekaragaman dan perbedaan secara individu atau kelompok guys. Nah, untuk keempat, penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan saling menghormati. Nah, untuk yang dan terakhir nih,
Kelima, adanya kebersamaan kerjasama dan kehidupan bersampingan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis masyarakat multikultur. Jadi, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Masyarakat di sini terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetisi seimbang. Masyarakat menjemuk dengan mayoritas dominan terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang kekuatan kompetitif yang dimilikinya itu tidak seimbang. Masyarakat menjemuk dengan mayoritas dan dominan adalah kelompok masyarakat minoritas yang memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Masyarakat menjemuk dengan fragmentasi, tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi dominan. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab terbentuk dan timbulnya masyarakat multikultural ini di Indonesia. Nah, faktor-faktornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kondisi geografis Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau. Dan hal itu merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural suku bangsa di Indonesia. Lalu yang kedua adalah faktor letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis. Dan menurut sejarahnya, wilayah Indonesia ini dulunya merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Nah, oleh karena itu pengaruh kebudayaan asing karena terletak di jalur perlintasan ini memungkinkan adanya penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah faktor kondisi iklim. Faktor kondisi iklim ini yang berbeda akibat perbedaan tempat tinggal, seperti di pantai dan di pedalaman, lalu ada perbedaan curah hujan dan kesuburan, menyebabkan masyarakat Indonesia tentu menjadi berbeda pula. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Menurut kontinental klarifikasi keanekaragaman warna masyarakat dan kebudayaan di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam tipe. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang sangat sederhana. Tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di lading atau sawah. Tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di lading atau sawah dengan orientasi kota. Masalah-masalah yang dapat timbul akibat adanya keanekaragaman masyarakat multikultural. Nah, ternyata ada beberapa masalah yang dapat timbul akibat adanya keanekaragaman masyarakat multikultural nih. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu 1. Adanya kesenjangan yang terdapat dalam hampir semua aspek kehidupan. Kesenjangan aspek kemasyarakatan ini akan menyangkut penyelenggaraan organisasi sosial, sistem politik, dan sistem hukum. Nah, kesenjangan-kesenjangan tersebut meliputi 1.
kesenjangan sosiografis antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di Indonesia. Lalu yang kedua ada kesenjangan dalam hal kepadatan penduduk, kemajuan pendidikan, serta tingkat kemakmuran dan keterlibatan dalam komunikasi, serta telekomunikasi nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga ada kesenjangan yang berkaitan dengan aspek material. Nah, lalu yang kedua ini masalah yang dapat ditimbulkan yaitu adanya konflik antar etnis dan antar pemeluk agama yang berbeda. Konflik antar suku bangsa adalah konflik yang diantara kelompok suku bangsa yang tergolong pribumi dengan kelompok suku bangsa yang tergolong pendatang. Nah, konflik ini diakibatkan oleh adanya perbuatan sejumlah atau oknum yang bertindak sebagai preman dan kriminal yang telah mendominasi hampir keseluruhan bidang kehidupan dengan cara-cara kekerasan dan teror. Tentu ada dampak dari adanya pendominasian kekerasan dan teror ini. Yang pertama adalah kemunculan kesadaran dan kemantapan kesukubangsaan pada mereka yang merasa ditidakadili dan yang menjadi tidak berdaya sebagai lawan dari kesukubangsaan para preman dan orang-orang yang tergolong sebagai suku bangsa preman. Lalu yang kedua, adanya kemunculan dan kemantapan stereotip dan prasangka terhadap mereka yang tergolong suku bangsa preman dan pelaku kriminal yang didasari oleh kebencian yang mendalam. Masalah yang ketiga yang dapat ditimbulkan dari keanekaragaman masyarakat multikultural adalah masalah perkembangan kelompok sosial. Nah, masalah perkembangan kelompok sosial ini ada beberapa macam, di antaranya yang pertama, primordialisme. Primordialisme adalah paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok, sehingga akan terbentuklah suku-suku bangsa. Nah, ada latar belakang dari timbulnya primordialisme ini, antara lain sebagai berikut. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada ras, suku bangsa, daerah asal, dan agama yang ingin mempertahankan keunggulan kelompok ataupun komunitas dari ancaman luar. Nah, dari sikap tersebut tentu ada dampak negatif dari sikap primordialisme ini. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, menghambat hubungan antar bangsa. Yang kedua, tentu akan menghambat proses asimilasi dan integrasi. Yang ketiga, mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Lalu, ada juga pula dampak positif dari primordialisme, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meneguhkan cinta tanah air. Yang kedua, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa. Yang ketiga, mempertinggi semangat patriotisme. Lalu sikap yang kedua terhadap perkembangan sosial selain primordialisme adalah etnosentrisme. Etnosentris adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri. Dapat diartikan pula bahwa sebagai sikap yang menganggap cara hidup bangsa merupakan cara hidup yang paling baik. Nah, dampak negatif dari sikap etnosentrisme ini adalah yang pertama, mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan. Yang kedua, akan menghambat pertukaran budaya. Yang ketiga, tentu akan menghambat proses asimilasi kelompok yang berbeda. Proses perkembangan keanekaragaman dalam masyarakat suatu kelompok sosial yang berdasarkan atas persamaan daerah, suku bangsa, agama, ras, dan lapisan sosial dapat disatukan menjadi sebuah kelompok sosial. Dalam kelompok sosial itu terjadi persilangan interseksi maupun konsolidasi, misalnya antara klan dan suku bangsa. Keadaan demikian oleh Peter M. Blau disebut sebagai intersected social structure dan consolidated social structure. Yang pertama, intersected social structure. Apa yang dimaksud intersected social structure? Jadi, suatu struktur sosial akan dinamakan intersected apabila keanggotaan para warga masyarakat kelompok sosial yang ada saling bersifat menyilang atau interseksi. Keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang saling menyilang ini akan menimbulkan terjadinya loyalitas yang juga silang menyilang. Dikonsolidasi dalam masyarakat multikultural di dalam masyarakat Indonesia. Konsolidasi atau tumpang tindih keanggotaan dapat dilihat seperti contoh di bawah ini. Orang Bali identik dengan Hindu, orang Melayu identik dengan orang Islam, dan orang Minahasa identik dengan Kristen Protestan. Akibat adanya tumpang tindih
Keanggotaan ini, anggota masyarakat dapat digolongkan menurut suku bangsa, sekaligus juga dapat digolongkan menurut agama dari contoh di atas. Nah, itu tadi semua penjelasan mengenai masyarakat multikultural. Sekarang sudah mengerti bukan, mulai dari pengertian, jenis, ciri, karakteristik, bahkan sampai ke masalah dan proses perkembangan terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua sebagai warga negara Indonesia yang sekarang ini sudah paham betul bahwa Indonesia ini sangatlah beragam, maka kita semua harus selalu menjunjung tinggi nilai toleransi dan persatuan di atas keberagaman yang ada. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok visual. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural. Perkenalkan, nama saya Tifaita Salonika Kristiandino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiansyah. Perkenalkan, nama saya Nazul Kamila. Perkenalkan, nama saya Humayra Syafat. Perkenalkan, nama saya Sebastian Sefaya Maruf Marfau. Secara umum, masyarakat multikultural merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas kebudayaan tersendiri namun membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu adanya pengakuan terhadap perbedaan dan kompleksitas kehidupan, adanya perlakuan yang sama terhadap semua komunitas baik yang mayoritas maupun minoritas, kederajatan kedudukan dalam keanekaragaman dan perbedaan secara individu kelompok, penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan saling menghormati, adanya kebersamaan, kerjasama dan hidup berdampingan. Nah, setelah ngebahas tentang pengertian dan ciri-ciri, kita akan langsung lanjut ke jenis-jenis masyarakat multikultural. Jenis yang pertama yaitu ada masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Masyarakat ini terdiri atas jumlah komunitas atau kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetisi seimbang. Jadi nggak ada yang lebih kuat dibanding yang lain. Yang kedua yaitu ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Masyarakat ini terdiri atas sejumlah komunitas ataupun kelompok etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Jadi ada kelompok yang lebih kuat daripada kelompok yang lain. Selanjutnya yang ketiga, ada masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, di masyarakat ini tuh kelompok minoritas memiliki kekuatan yang kompetitif dibanding yang lain, di atas yang lain. Sehingga kelompok ini mendominasi politik dan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Yang keempat itu ada masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Dalam masyarakat ini tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau posisi ekonomi yang lebih dominan daripada yang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama, ada keadaan geografis di Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh kebudayaan asing yang dikarenakan terletak di jalur perlintasan yang memungkinkan penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Yang ketiga, ada kondisi iklim yang berbeda, perbedaan tempat tinggal di pantai dan di pedalaman, perbedaan curah hujan dan kesuburan menyebabkan masyarakat Indonesia berbeda. Selanjutnya ada integrasi masyarakat Indonesia dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia dipicu oleh peristiwa. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah mempersatukan suku bangsa di Indonesia dalam kesatuan politis, ekonomis, dan sosial. Yang kedua, ada kekuasaan kolonialisme Belanda selama 3,5 abad telah menyatukan suku bangsa di Indonesia dalam
satu kesatuan nasib dan cita-cita. Yang ketiga, selama pergerakan nasional, para pemuda Indonesia telah menonjolkan isu kesukubangsaan dan melahirkan Sumpah Pemuda. Yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia, 17 Agustus yang mendapatkan dukungan dari semua suku bangsa di Indonesia yang mengalami nasib yang sama di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Menurut KT Janingrat, klasifikasi keanekaragaman warna masyarakat dan budaya Indonesia adalah: pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem yang sangat sederhana. Dan yang kedua, tipe masyarakat pedesaan bercocok tanam di ladang atau sawah. Dan yang ketiga, tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan orientasi kota. Dan yang keempat, tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan cocok tanam di ladang atau sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Dan yang kelima, tipe masyarakat perkotaan. Dan yang kelompok. Sebenarnya kelompoknya dibagi menjadi tiga, nanti itu ada kelompok sosial, kelompok agama, dan kelompok etnis. Kelompok etnis yaitu kelompok yang menampilkan persamaan bahasa, adat, sejarah, dan wilayah. Yang pertama kita ke Pulau Sumatera, ada suku Aceh, suku Minangkabau, dan suku Batak. Yang kedua kita beralih ke Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, Batak, dan Melayu. Terus kita ke Pulau Jawa, ada suku Jawa, Melayu, dan Betawi. Selanjutnya kita ke kelompok keagamaan. Kelompok keagamaan dibagi ada beberapa jenis, yaitu ada agama Kristen, agama Islam, agama Protestan, agama Hindu, dan agama Buddha. Selanjutnya kita ke kelompok sosial. Berdasarkan stratifikasi sosial, stratifikasi tidak hanya mendasarkan pada aspek ekonomi saja, tetapi orang mulai berlomba-lomba menaikkan status sosial dengan pendidikan. Masalah yang timbul akibat keanekaragaman. Kesenjangan multidimensional. Terjadi kesenjangan di berbagai aspek kehidupan, antara lain kesenjangan aspek kemasyarakatan, kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan dalam bidang sosiokultural yang menyangkut ke struktur piramida kekuasaan. Selanjutnya ada konflik antar etnis, antar agama, dan antar kelompok suku bangsa. Konflik ini terjadi antar kelompok suku bangsa yang dimana tergolong dari pribumi dengan kelompok suku bangsa yang tergolong pendatang, diakibatkan oleh adanya perbuatan sejumlah warga pendatang atau oknum yang bertindak sebagai preman dan kriminal. Hal ini tentu menimbulkan beberapa dampak negatif yang dapat merusak persatuan. Selanjutnya ada masalah perkembangan kelompok sosial. A. Primordialisme merupakan paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Primordialisme sendiri memiliki beberapa dampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif. Nah, B. Etnosentris sikap atau perilaku menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri. Dapat diartikan pula sebagai sikap yang menganggap cara hidup bangsa merupakan cara hidup yang paling baik. Nah, interstruktur sosial struktur merupakan sebuah kondisi di mana keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial bersifat silang-menyilang atau intersaksi. Contohnya itu orang dari suku Jawa, Madura, dan juga Sunda yang masuk menjadi anggota Partai A, sehingga otomatis mereka akan tergolong pada masyarakat yang berpartisipasi politik di Partai A. Selanjutnya kita lanjut ke consolidated social structure. Nah, keadaan ini adalah kondisi di mana terjadi tumpang tindih parameter pada struktur sosial masyarakat sehingga terjadi penguatan identitas keanggotaan warga masyarakat di dalam kelompok sosial. Gimana sih proses terjadinya? Nah, proses kehidupan masyarakat kan dimulai dari adanya kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga. Dari keluarga tersebut akan terbentuk suatu kelompok lagi yang dinamakan klan. Contoh untuk konsolidasi itu sendiri yaitu orang Bali yang identik dengan orang Hindu, orang Melayu yang identik dengan orang Islam, dan orang Minahasa yang identik dengan
orang Kristen Protestan. Dari sini kita juga dapat melihat kalau misalnya akibat adanya tumpang tindih atau konsolidasi itu sendiri, yaitu anggota masyarakat dapat digolongkan menurut suku sekaligus menurut agama. Adanya kelompok sosial yang berusaha untuk mempertahankan identitas dirinya seperti suku, bangsa, dan agama itu disebut primordialisme. Primordialisme sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu apabila diarahkan untuk memelihara kekerabatan serta budaya daerah dalam menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, dan serta agar terpeliharanya budaya nasional. Nah, akan berdampak negatif apabila melahirkan sikap rasialisme, sukuisme, dan primordialisme ekstremisme, sehingga akan memudarkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi masyarakat multikultur. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriliana Putri. nama saya Nurski Ratullah. Nama saya Irena Mutia Zahra. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Masyarakat multikultur dalam pengertian menurut Jason Newell, majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pengeluaran dan kesatuan politik. Menurut Jane Asikun, masyarakat adalah sejauh masyarakat tersebut secara keseluruhan memiliki subkebudayaan yang bersifat divert yang ditandai kurangnya berkembangnya nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan sistem kesatuan sosial serta munculnya konflik-konflik. Menurut Rambak, masyarakat multikultural dibagi bagi karakteristik terjadinya segmentasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki suku budaya yang berbeda sama lain, memiliki suku sosial terbagi-bagi dan dalam lembaga yang bersifat non-komplementer, lalu kurangnya mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat yang tentang sifat-sifat sosial yang bersifat mendasar. Relatif sering terjadi konflik kelompok yang ada, serta relatif integritas tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan di bidang ekonomi. Adanya dominasi kelompok politik di atas kelompok-kelompok yang lain. Masyarakat multikultural secara umum adanya pengakuan terhadap perbedaan di kompleksitas kehidupan, kesetaraan duduk dalam keberagaman dan perbedaan secara individu atau kelompok, penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan saling menghormati, adanya kebersamaan, kerjasama, dan keberdampingan. Nah, sekarang udah ada yang tahu tentang jenis-jenis masyarakat multikultural belum? Ternyata jenisnya itu ada 4 loh. Yang pertama adalah masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Jenis ini terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetisi seimbang. Yang kedua ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Kalau ini terdiri dari sejumlah kelompok etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Nah, kalau yang ketiga adalah masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Maksudnya, kelompok minoritas ini yang memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Terakhir, ada masyarakat majemuk dengan fragmentasi, yaitu semuanya equal dan tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi dominan baik di politik maupun ekonomi. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural. Ada keadaan geografis di Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural bangsa di Indonesia. Yang kedua ada pengaruh kebudayaan asing karena terletak di jalur perlintasan penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Yang ketiga ada kondisi iklim
kesuburan menyebabkan masyarakat Indonesia berbeda. Integrasi masyarakat Indonesia dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia dipicu oleh peristiwa. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah mempersatukan suku bangsa di Indonesia dalam kesatuan politis, ekonomis, dan sosial. Yang kedua ada kekuasaan kolonialisme Belanda selama 3,5 abad telah menyatukan suku bangsa di Indonesia dalam satu kesatuan nasib dan cita-cita. Yang ketiga ada selama penggerakan nasional, para pemuda di Indonesia telah menolak atau menonjolkan isu kesukubangsaan dan melahirkan Sumpah Pemuda. Yang keempat ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang mendapat dukungan dari semua suku bangsa di Indonesia yang mengalami nasib yang sama di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama ada tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang sangat sederhana. Yang kedua ada tipe masyarakat perdesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di lading atau sawah. Yang ketiga ada tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di lading atau di sawah dengan orientasi kota. Yang keempat ada tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Yang kelima ada tipe masyarakat perkotaan. Yang keenam ada tipe masyarakat metropolitan. Pengelompokan dalam beberapa kelompok tertentu. Yang pertama ada kelompok etnis. Bentuk kelompok yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik serta telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Berikut kelompok etnis yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera, suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Bengkulu, Batak, Mentawai, Nias, Palembang, Lampung. Yang kedua ada Pulau Kalimantan, suku Dayak, Banjar, Melayu. Yang ketiga ada Pulau Jawa, suku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, Betawi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kelompok keagamaan Indonesia terdiri atas banyak pemeluk umat beragam. Yang ketiga ada kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Stratifikasi tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi saja, tetapi orang mulai berlomba menaikkan status sosial dengan pendidikan. Materi selanjutnya adalah masalah yang timbul akibat keanekaragaman masyarakat multikultural. Yang pertama adalah kesenjangan multidimensional. Terdapat kesenjangan hampir di semua aspek kehidupan, seperti di aspek kemasyarakatan, sosiografis, hal kepadatan penduduk, kemajuan pendidikan, aspek material, mayoritas dan minoritas, pribumi non-pribumi, penganut agama, kaya dan miskin, serta sosiokultural. Yang kedua adalah konflik antar etnis dan antar pemeluk agama yang berbeda. Konflik antar suku bangsa adalah konflik yang terjadi di antara kelompok suku bangsa yang tergolong pribumi dengan kelompok suku bangsa yang tergolong pendatang. Biasanya disebabkan oleh adanya perbuatan sejumlah warga pendatang yang bertindak sebagai preman dan kriminal yang telah mendominasi hampir seluruh bidang kehidupan dengan cara-cara kekerasan dan teror. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah perkembangan kelompok sosial. Yang pertama ada primordialisme. Apa sih primordialisme itu? Primordialisme adalah paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Biasanya disebabkan karena kepercayaan bahwa adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada ras, suku bangsa, daerah asal, dan agama. Primordialisme ini memiliki dampak negatif dan positifnya loh. Dampak negatifnya diantara lain adalah menghambat hubungan antar bangsa, mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan, penyebab terjadinya diskriminasi, dan lain-lain. Untuk dampak positifnya,
Primordialisme ini meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, mempertinggi semangat patriotisme, dan menjaga keutuhan serta kestabilan budaya. Nah, lanjut, masalah yang kedua yaitu etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri, atau sikap yang menganggap cara hidup bangsa merupakan cara hidup yang paling baik. Bukti adanya sikap etnosentris adalah hampir setiap individu merasa bahwa kebudayaan yang paling baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan lain. Misalnya, bangsa Amerika yang bangga akan kekayaan materinya, bangsa Prancis yang bangga akan bahasanya, dan bangsa Italia yang bangga akan musiknya. Proses perkembangan keanekaragaman dalam masyarakat. Interaksi terjadi sebagai hasil dari interaksi antara individu yang berbeda latar belakang, budaya, agama, dan juga bahasa. Keanekaragaman ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti seni, budaya, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Dalam kelompok sosial itu terjadi persilangan atau interaksi maupun konsolidasi, misalnya antar klan dan suku bangsa. Keadaan demikian oleh Peter M. Lau disebut sebagai intersected social structure dan consolidated social structure. Intersected social structure suatu struktur sosial yang dimana apabila keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok sosial yang ada. Proses persilangan antar kelompok masyarakat akan memberikan dampak sebagai berikut ini. Yang pertama ada melahirkan perasaan saling memiliki dan juga bertanggung jawab. Yang kedua mengikat terhadap tempat atau wadah keanggotaannya. Yang ketiga ada tetap memiliki loyalitas terhadap kelompok sosialnya. Yang keempat mengecek terjadinya antar kelompok sosial tersebut. Yang kelima mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, consolidated social structure. Struktur sosial masyarakat disebut consolidated apabila terjadi tumpang tindih parameter sehingga terjadinya penguatan identitas keanekaragaman warga masyarakat di dalamnya. Kelompok sosial, sebuah kelompok sosial merupakan wadah orang-orang yang satu suku, satu ras, satu bangsa, atau satu agama. Adanya kelompok sosial yang berusaha mempertahankan identitas dirinya sendiri seperti suku, bangsa, dan agama ini dinamakan primordialisme. Primordialisme yang terbentuk ini dapat berdampak positif dan juga negatif apabila primordialisme itu diarahkan untuk memelihara kekerabatan serta budaya daerah dalam menunjang persatuan bangsa dan terpeliharanya kebudayaan nasional bangsa, maka primordialisme dikatakan berdampak positif. Primordialisme juga dapat bersifat negatif jika primordialisme melahirkan sikap rasialisme, sukuisme, dan primordialisme ekstremisme sehingga akan mengganggu dan memudarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok visual. Yang dimana hari ini kita mau jelasin apa sih itu masyarakat multikultural. Nah, sebelum itu, tak kenal maka kata sayang, izinkan aku perkenalkan diri aku sendiri serta anggota kelompok yang lain. Halo, nama aku Nabisa Danis. Nama aku Satria Rifkiandaya. Nama aku Muhammad Gagal Perdana. Nama aku Falisha Maidolubena. Nama saya Gulda Maria Renata. Nah, karena udah kenal sama pembawa materinya, kita langsung aja yuk mulai ke penjelasan kita.
Masyarakat majemuk menurut James Fornival adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sedangkan menurut Jana Sikun, masyarakat majemuk secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse, yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Menurut Vandenberg, masyarakat multikultural memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang ada. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan kompleksivitas kehidupan. Yang kedua, adanya perlakuan yang sama terhadap semua komunitas, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam keanekaragaman dan perbedaan secara individu maupun kelompok. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati. Yang terakhir, adanya kebersamaan, kerjasama, dan hidup berdampingan. Jenis-jenis masyarakat multikultural atau majemuk ada 4, yaitu pertama, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang terdiri atas sebuah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetisi seimbang. Yang kedua, masyarakat dengan mayoritas dominan terdiri atas sebuah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kompetisinya tidak seimbang. Yang ketiga adalah masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Kelompok minoritas memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Yang keempat dan terakhir, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Tidak ada satu kelompok pun mempunyai posisi politik ataupun ekonomi dominan. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama, keadaan geografi di Indonesia terdiri dari 17.000 pulau merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural suku bangsa di Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing karena terletak di jauh perlintasan, memungkinkan penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh pedagang. Yang ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda-beda, perbedaan tempat tinggal di pantai, pedalaman, perbedaan curah hujan, dan kesuburan menyebabkan Indonesia berbeda-beda. Kita masuk ke dalam integrasi masyarakat Indonesia dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia yang dipicu oleh peristiwa yang pertama, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah mempersatukan suku bangsa di Indonesia dalam kesatuan politis, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, kekuasaan kolonialisme Belanda yang selama 3,5 abad telah menyatukan suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia dalam satu kesatuan, nasib, dan cita-cita. Yang ketiga, selama pergerakan nasional, para pemuda Indonesia telah menolak menonjolkan isu kesukuan bangsaan dan melahirkan Sumpah Pemuda. Yang keempat dan yang terakhir, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia 17 Agustus yang telah mendapatkan dukungan dari semua suku bangsa di Indonesia yang mengalami nasib yang sama di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Keanekaragaman kelompok sosial dalam multikultural Indonesia. Menurut Poin Jananingrat, klasifikasi keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan di Indonesia terbagi jadi 6 tipe, yaitu 1. Tipe masyarakat berdasarkan sistem perkebunan yang sangat sederhana, dan yang kedua tipe masyarakat pedesaan dengan berdasarkan bercocok tanam di landing atau sawah, dan yang ketiga tipe masyarakat pedesaan dengan
berdasarkan bercocok tanam di landing atau sawah dengan orientasi kota. Dan yang keempat, masyarakat pedesaan yang berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Dan yang kelima, tipe masyarakat perkotaan. Dan enam, tipe masyarakat metropolitan. Pengelompokan dalam beberapa kelompok tertentu. 1. Suku. Bentuk kelompok yang menonjolkan kesamaan bahasa, adat istiadat, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik, serta telah mengembangkan struktur sendiri. Contoh, di Pulau Sumatera tuh kayak ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Bengkulu, Batak, dan Betawi. Dan kedua, kelompok agama di Indonesia terdiri dari banyak pemeluk agama, kayak agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, sama agama Kristen, juga Katolik. Dan yang ketiga, kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi, tapi berdasarkan status sosial juga. Oleh karena itu, masyarakat mulai berlomba-lomba untuk menaikkan status sosialnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah yang timbul karena keanekaragaman masyarakat multikultural. Yang pertama adalah kesenjangan multidi atau aspek kehidupan. Kesenjangan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, adanya kesenjangan dalam aspek kehidupan yang meliputi pemeliharaan organisasi, sosial, sistem politik, dan sistem hukum. Yang kedua, adanya kesenjangan sosiografis antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam kepadatan penduduk tentang kemajuan pendidikan dan tingkat kemakmuran. Yang keempat, adanya kesenjangan terkait material mulai dari perkembangan industri yang terfokus di pulau-pulau Jawa dan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Yang kelima, adanya kesenjangan mayoritas dan minoritas. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan antara pribadi bumi dan non pribumi dan kesenjangan lainnya. Setelah dari konflik, kita masuk ke permasalahan perkembangan kelompok sosial. Yang pertama, adanya primordialisme, yaitu salah satu ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan berkelompok sehingga terbentuk suku-suku bangsa yang mempunyai latar belakang yang ditimbulkan adalah inginnya mempertahankan keunggulan atau yang ingin dianggap istimewa pada kelompok atau komunitas dari ancaman luar. Dari masalah ini kita juga mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menghambat hubungan antar negara. Yang kedua, menghambat proses analisasi dan integrasi. Yang ketiga, menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, penyebab terjadinya diskriminasi. Dan yang kelima, merupakan potensi terjadinya konflik antar suku bangsa. Dan kita juga mempunyai dampak positifnya. Dampak positif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, meneguhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa. Yang ketiga, mempertinggi semangat patriotisme. Dan yang terakhir, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Kemudian kita lanjut ke etnosentris, yaitu sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain menggunakan kebudayaan sendiri atau menggunakan cara hidup bangsa yang merupakan cara hidup paling baik. Dari masalah ini mempunyai dampak negatif dan beberapa contoh sifat. Yang pertama, dampak negatif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mengurangi objektivitas ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, menghambat pertukaran budaya. Yang ketiga, menghambat proses asimilasi kelompok. Yang terakhir, memicu timbulnya konflik sosial. Dari dampak negatif kita masuk ke contoh sikap. Contoh sikapnya adalah yang pertama nih, bangsa Amerika yang bangga sekali dengan materi. Lalu yang kedua, ada bangsa Prancis yang bangga sekali dengan bahasanya. Dan yang terakhir nih, bangsa Itali yang bangga dengan musiknya.
Dalam kelompok sosial terjadi persilangan interseksi maupun konsolidasi, misalnya antara klan dan suku bangsa. Keadaan tersebut disebut sebagai intersected social structure dan consolidated social structure. Kita bahas dari intersected social structure, di mana apabila keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat silang menyilang atau interseksi, dan keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang menyilang ini akan menimbulkan terjadinya loyalitas silang menyilang atau cross-cutting loyalties. Untuk contohnya sendiri dari interaksi persilangan ini adalah misalkan orang dari suku Jawa, Madura, Sunda yang masuk menjadi anggota Partai A sehingga tergolong pada masyarakat yang berpartisipasi politik dalam Partai A. Proses persilangan antar kelompok masyarakat akan memberikan dampak seperti melahirkan perasaan saling memiliki dan tanggung jawab, mengikat terhadap tempat atau wadah keanggotaannya, tetap memiliki loyalitas terhadap kelompok sosialnya, mengajak terjadinya konflik antar kelompok sosial tersebut dan mewujudkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua ada consolidated social structure, di mana struktur sosial masyarakat ini adalah apabila terjadi tumpang tindih parameter sehingga terjadinya penguatan identitas keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial. Untuk contohnya sendiri dari consolidated social structure ini, misalkan terdapat pemisahan antara kelompok kulit putih dan kulit hitam yang terlihat dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, rumahan, dan hak-hak lainnya. Kelompok-kelompok tersebut mungkin menghadapi pengaruh sosial yang berbeda dan memiliki pengalaman hidup yang relatif terpisah. Proses interaksi dan konsolidasi keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial dimulai dari adanya kelompok yang paling kecil atau biasa disebut sebagai keluarga, dan kemudian terbentuknya klan dari keluarga-keluarga tersebut melalui keturunan ayah dan ibu, atau biasa disebut patrilineal dan matrilineal, yang menunjukkan adanya interagasi sosial. Contohnya, perkawinan wanita dari Bali dengan seorang laki-laki dari suku Jawa, kemudian dalam upacara perkawinan tersebut menggunakan upacara adat dari kedua suku tersebut sehingga terwujud keserasian dan keharmonisan. Adanya kelompok sosial yang berusaha mempertahankan identitas dirinya seperti suku, bangsa, dan agama dinamakan primordialisme. Dampak positifnya adalah memelihara kekerabatan serta budaya daerah dalam menunjang persatuan bangsa dan terpeliharanya kebudayaan nasional bangsa. Tidak hanya positif, namun juga memiliki dampak negatifnya, yaitu melahirkan sikap rasialisme, sukuisme, dan primordialisme ekstremisme sehingga memudarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan nih bahwa konsekuensi perubahan konsolidasi terhadap diferensiasi sosial pada masa lalu hanya sekedar mengikat persatuan bagi kepentingan kelompok atau tertentu. Sedangkan sekarang konsolidasi mengikat persatuan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di segala bidang. Nah guys, jadi kalian udah ada gambaran kan apa sih masyarakat multikultural itu? Karena udah paham, kita izin untuk menutup presentasi kita. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian masyarakat multikultural. Menurut J.S. Furnival, masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain. Dalam satu kesatuan politik, masyarakat majemuk tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang ditandai oleh kurangnya orang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Masyarakat multikultural sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang ada. Yang kedua, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Yang ketiga, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Lanjut ke B, yaitu ciri-ciri masyarakat multikultural secara umum. Yang pertama, adanya perlakuan yang sama terhadap semua komunitas baik
antara mayoritas maupun minoritas. Dan yang kedua, penghargaan yang tinggi terhadap HAM, hak asasi manusia, dan saling menghormati. Yang ketiga, adanya kebersamaan, kerjasama, dan hidup. Kita akan lanjut ke bagian C, yaitu jenis-jenis masyarakat multikultural atau majemuk. Yang pertama, ada masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Masyarakat ini terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok-kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetisi yang seimbang. Jadi dia tidak ada yang mendominasi sama lain, dia benar-benar seimbang. Jadi mereka bisa, ketika mereka bertanding dalam suatu hal, mereka berdua memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan hal tersebut. Nah, yang kedua, ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, masyarakat majemuk mayoritas dominan ini terdiri atas sama sejumlah kelompok atau kelompok etnik juga yang memiliki kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena masyarakat yang mayoritas ini akan mengalahkan masyarakat yang minoritas ini. Itu mengapa dia memiliki itu kenapa masyarakat ini disebut masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang ketiga, ada masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Itu kelompok minoritas yang memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Maksudnya kayak gimana nih? Kok dia minoritas bisa mendominasi kekuatan kompetitif? Itu karena begini, kelompok ini jadi tidak minoritas kayak contohnya, kelompok ini maksudnya minoritas. Kayak contohnya di Indonesia itu ada kelompok orang Tionghoa. Nah, tapi orang-orang Tionghoa ini banyak yang menduduki posisi politik atau ekonomi yang kuat. Jadi itu kenapa dia kekuatan kompetitifnya besar seperti itu. Kita lanjut ke keempat, yaitu jenis masyarakat majemuk dengan fragmentasi atau biasanya mereka terpecah belah. Nah, di sini tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi dominan. Jadi bakal ada banyak masyarakat majemuk terpecah belah. Nah, mereka semua ini memiliki kekuatan yang sama. Tapi karena mereka terpecah belah, itu mengapa disebut fragmentasi, dan karena mereka terpecah belah, itu mengapa mereka tidak mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Nah, itu untuk jenis-jenis masyarakat multikultural atau majemuk. Yang selanjutnya kita juga akan membahas bagian D, yaitu faktor-faktor dan penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Faktor yang jelas yang pertama adalah keadaan geografi Indonesia itu sendiri, yang dimana bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, dan terpecah-pecah gitu. Kita bilangnya mereka terpisah oleh laut yang luas. Nah, ini menjadi faktor yang sangat besar dalam pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural dari bangsa Indonesia. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing karena terletak di jalur perlintasan. Kita ini kan Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu mengapa pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke kita juga sangat besar, memungkinkan terjadinya banyak kultur-kultur asing yang masuk ke kita, yang menyebabkan multikulturalisme ini. Nah, multikulturalisme ini dapat dilihat dari penyebaran agama, kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Agama dan kebudayaan yang dibawa oleh pedagang. Nah, yang ketiga adalah kondisi iklim itu sendiri. Kondisi iklim ini sendiri itu tergantung oleh letak geografis di tempat itu sendiri. Dan karena Indonesia ini luas, kalau kalian bayangkan itu Indonesia itu sebenarnya selebar Eropa. Nah, karena seluas itu, maka kondisi iklim kita juga akan secara natural beragam, yang dimana nantinya akan menyebabkan contohnya perbedaan curah hujan dan juga menyebabkan bedanya juga tingkat kesuburan dari tiap letak geografis. Nah, ini juga nantinya akan berpengaruh kepada kultur dari sebuah masyarakat, yang nantinya juga akan menyebabkan karena berbeda iklimnya, kulturnya juga berbeda, maka akan menyebabkan masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural. Nah, di sini juga ada integrasi. Maksudnya integrasi masyarakat Indonesia itu maksudnya gini, bagaimana masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak suku, etnis, jadi dibilang multikultural dan juga masyarakat majemuk bisa menjadi satu. Jadi bagaimana mereka bisa diintegrasikan dalam Indonesia ini sendiri. Nah, hal integrasi ini ke dalam NKRI
dipicu oleh peristiwa yang pertama itu adalah contohnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang telah mempersatukan banyak suku dari seluruh Indonesia dalam kesatuan politis, ekonomi, dan juga sosial. Nah, yang kedua ada kekuasaan kolonialisme Belanda. Nah, kekuasaan kolonialisme Belanda ini yang sudah berjalan selama 3 abad telah menyatukan suku bangsa-bangsa di Indonesia. Kayak 3 abad tuh nggak sebentar gitu loh. Jadi mereka bisa membuat karena kita dijajah oleh orang yang sama, maka kita juga dapat membentuk alasan yang sama seperti itu contohnya. Dan yang ketiga ada selama pergerakan nasional, para pemuda Indonesia telah menolak untuk menonjolkan isu kesukubangsaan yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Itu mengapa di Sumpah Pemuda kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Dan yang keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri pada tanggal 17 Agustus yang mendapat dukungan dari semua suku bangsa. Proklamasi ini mendapat dukungan dari semua bangsa. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memiliki alasan yang sama, semua kita ini. Kita ingin merdeka. Dan dengan adanya proklamasi ini, maka kita mendapat perasaan dan juga memiliki keinginan dan harapan bahwa wah, akhirnya kita merdeka. Nah, karena kita semua ini mengalami nasib yang sama, yaitu di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan bagian E ke Yusuf. Kita masuk ke bagian E, masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang sederhana. Lalu yang kedua, masyarakat pedesaan bela diri bersama. Ketiga ini masyarakat pedesaan berkebun dengan sawah dan hutan. Lalu yang keempat, masyarakat pedesaan berdasarkan sawah dan hutan sebagai tanaman pokoknya. Yang kelima adalah masyarakat perkotaan dan masyarakat metropolitan. Yang ketiga itu kelompok yaitu kelompok Masalah yang timbul akibat keanekaragaman masyarakat multipolar. Yang pertama ada kesenjangan masyarakat mencakup penyelenggaraan organisasi sosial, sistem politik, dan sistem masyarakat. Yang kedua, kesenjangan dalam hal pendapatan penduduk antara kemajuan pendidik dan kesenjangan antara mayoritas dan non-mayoritas. Yang ketiga, kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi. Etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri. Dapat diartikan pula sebagai sikap menganggap cara hidup bangsa merupakan cara hidup yang lebih baik. Bukti adanya etnosentris adalah setiap individu merasa kebudayaan paling baik dan tinggi dibandingkan kebudayaan lainnya. Contohnya adalah bangsa Amerika. Bangsa Amerika bangga akan kekayaan materinya, sedangkan bangsa Prancis bangga akan kekayaan bahasanya, dan bangsa Italia bangga akan musiknya. Anggota kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok sosial yang sama. Suatu kelompok sosial berdasarkan atas kesamaan daerah, suku bangsa, agama, ras, dan lapisan sosial sehingga dapat disatukan menjadi satu kelompok sosial. Dalam kelompok sosial itu terjadi persilangan atau interaksi maupun konsolidasi, misalnya antara klan dan suku bangsa. Keadaan demikian oleh Peter M. Daum disebut sebagai intersected social struktur dan konsolidasi sosial struktur. Yang pertama ada intersected social struktur, yaitu suatu struktur sosial dinamakan intersected apabila keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat hilang menyilang atau interaksi. Sebuah kelompok terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan lain-lain. Keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang saling menyilang atau intersected atau cross-cutting affiliation yang akan menimbulkan terjadinya loyalitas yang juga sedang menyilang atau cross-cutting loyalities. Interaksi atau persilangan keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial seperti interaksi merupakan gambaran tentang terjadinya persilangan keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial tertentu.
Hal ini terjadi akibat adanya sifat keterbukaan dalam sistem pelampiasan sosial dan diferensial sosial yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah orang dari suku Jawa, Madura, Sunda yang masuk menjadi anggota partai A sehingga tergolong pada masyarakat yang berpartisipasi politik di partai. Yang A, cross-cutting affiliation yang melahirkan cross-cutting loyalty. Selain dapat meredakan konflik, juga dapat digunakan sebagai penyimbangan untuk mencegah terjadinya konflik yang tajam di antara suku-suku bangsa. Jadi, konsekuensi perubahan interaksi terhadap diferensial adalah perubahan yang mengarah pada kemajuan dalam segala aspek kehidupan dengan maksud mewujudkan kesatuan bangsa yang lebih berbineka tunggal ika. Nah, proses persidangan antar kelompok masyarakat akan memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, melahirkan perasaan saling memiliki dan tanggung jawab. Yang kedua, mengikat terhadap tempat atau wadah keanggotaannya. Yang ketiga, tetap memiliki loyalitas terhadap kelompok sosialnya. Yang keempat, mengecek terjadinya konflik antar kelompok sosial tersebut. Dan yang kelima, mewujudkan kesatuan dan kesatuan bangsa-bangsa. Yang kedua, ada consolidated social struktur. Struktur sosial masyarakat disebut consolidated apabila terjadinya tumpang tindih parameter sehingga terjadi penguatan identitas keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial. Sebuah kelompok sosial merupakan wadah orang-orang yang satu ras, suku bangsa, atau satu agama. Konsolidasi keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial. Kata konsolidasi berasal dari bahasa Latin yang artinya itu adalah consolidation, yang artinya penguatan. Konsolidasi adalah gambaran tentang terjadinya proses memperkuat hubungan persatuan atau tumpang tindih keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial tertentu akibat adanya sifat keterbukaan dalam sistem diferensiasi. Proses interaksi dan konsolidasi keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial yaitu proses kehidupan masyarakat mulai dari adanya kelompok yang paling kecil yang disebut keluarga. Dari keluarga tersebut atau kelompok yang disebutkan dan adalah kelompok kekerabatan yang menyusun hubungan melalui keturunan ayah atau patrilineal dan garis keturunan ibu matrilineal yang menunjukkan adanya integrasi sosial seperti kesatuan wilayah, adat istiadat, hak istimewa. Contohnya adalah perkawinan wanita dari Bali dengan seorang laki-laki dari suku Jawa. Dalam upacara perkawinan tersebut menggunakan upacara adat dari kedua suku tersebut, sehingga terwujud keserasian dan keharmonisan. Konsekuensi konsolidasi dalam masyarakat multikultural dalam masyarakat Indonesia, konsolidasi atau tumpang tindih keanggotaan dapat dilihat seperti contoh yang akan saya sebutkan. Orang Bali identik dengan Hindu, orang Melayu identik dengan orang Islam, dan orang Minahasa diidentik dengan Kristen Protestan. Akibat adanya tumpang tindih atau konsolidasi keanggotaan ini, anggota masyarakat dapat digolongkan menurut suku bangsa sekaligus juga dapat digolongkan menurut agama. Hai guys, balik lagi bersama kita si MMS, mager-mager tapi smart. Nah, pembahasan kita kali ini apa nih, geng? Bahas-bahas tentang ilmu masyarakat kali ya, biar makin bisa memahami dia. Keluar jalur smart ini mah nanti memahami masyarakat dong, Vi. Alah, bercanda mulu, nanti garis besar smart kita hilang, yang ada magernya tambah nonjol lagi. Oh iya, kemarin Bu Bella ngasih link film Tanda Tanya kan? Kalian udah pada nonton belum? Udah dong, kan ditayangin bareng-bareng di kelas. Iya udah, habis selesai nonton kita diskusi dikit deh soal masyarakat multikultural. Belepotan bener tuh mulut, multikultural. Ya udah, biar kita nggak belepotan nyebutnya multikultur aja ya. Maklum deh, lidah-lidah pinggiran.
Oke, back to the topic. Gila, seru banget coy, nobar gitu. Gue kemarin sempet gak masuk, jadinya ya gue nonton sendiri. Tapi parah sih, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Salah satu kita harus saling menghargai kan? Ngomong, lu udah paham belum Lin? Apa itu masyarakat multikultural? Kan lu nggak masuk tuh. Siapa tahu kurang paham, kita bahas bareng-bareng aja. Nah, jadi sepengetahuan gua, masyarakat multikultural itu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik. Oke, berarti ini arah pembicaranya ke perbedaan budaya ya. Nah, di Indonesia ini kan beragam banget ya. Berarti kita udah masuk ke kategori masyarakat multikultur dong. Nah, bisa dibilang iya, tapi sayangnya di Indonesia sendiri belum jadi yang terbaik karena masih banyak konflik. Multikultural yang baik itu gak ngebeda-bedain satu sama lain, mau dia minoritas atau bukan. Adanya kebersamaan dan kerjasama hidup berdampingan. Itu mah lu suka rasis ke Olin noh. Iya gue dibully mulu sama lo Van, nyebelin. Nggak gitu. Ya udah deh, sorry brother. Ya udah, untung gue pemaaf, baik hati dan tidak sombong. Alah, banyak cincong lu, tahu nggak masyarakat yang multikultur emang bener-bener bisa berbaur bersama ya. Soalnya kan itu semua masyarakat beda-beda dalam segi etnis, ras dan lain-lain. Namanya masyarakat multikultural, ya pasti udah berbaur bersama lah Vi. Gimana sih lu? Masyarakat multikultural itu nggak selamanya semuanya beda latar belakangnya. Satu, ada masyarakat menjemuk dengan kompetensi seimbang, di mana semuanya sama rata dalam hal kekuatan kompetitif. Dua, ada juga masyarakat menjemuk dengan mayoritas dominan. Jadi yang mayoritas itu punya kekuatan kompetitif yang lebih tinggi. Tiga, kalau masyarakat menjemuk dengan mayoritas seimbang itu minoritas punya kekuatan kompetitif yang lebih tinggi. Empat, terus ada juga nih masyarakat menjemuk dengan fragmentasi, itu artinya tidak ada satupun kelompok yang dominan dalam kekuatan kompetitif. Jadi gitu, gue juga baru tahu sih, ternyata banyak juga ya jenisnya. Kayaknya ilmu masyarakat multikultur ini emang cukup rumit kalau dibahas ya. Tapi tenang guys, kalau sama MMS semua dibawa gampang kok. Karena apa? Karena kita smart. Betul, dan juga kalau masyarakat multikultur itu juga bisa menumbuhkan banyak tumbuhan dalam waktu yang cepat. Loh, maksud lu apa Vi? Kok jadi tumbuhan? Karena masyarakat multikultur jaringan. Ada aja dah. Aduh Vi, capek gue sama lu, dari tadi bercandain gue mulu. Maafan, jangan dibawa terlalu serius. Oke guys, stop joking. Gue penasaran kalau di Indonesia itu udah ada masyarakat multikultur. Nah, itu ditimbulin dari mana ya? Kan gak mungkin ya semua masyarakat tiba-tiba bersatu gitu. Nah, kalau itu bisa ditimbulkan dengan keadaan geografis Indonesia yang memiliki banyak banget pulau-pulau dan juga terletak di jalur kelintasan yang memungkinkan penyebaran budaya dan agama. Dan juga perbedaan iklim yang bisa menyebabkan perbedaan kebiasaan masyarakat di berbagai tempat tinggal. Nah, terus lu tahu nggak nih, kan Indonesia beragam banget tuh. Dari suku, agama, budaya, masih banyak lagi deh. Gimana keanekaragaman kelompok sosial di Indonesia ngaruh ke interaksi sosial dan hubungan antar kelompok? Ini nih karena keanekaragaman kelompok sosial itu sering banget ngehasilin interaksi yang kompleks sama kelompok-kelompok itu. Nah, ada sih beberapa kasus kayak perbedaan bisa tuh nyebabin konflik atau ketegangan antar kelompok. Tapi kalau dikelola dengan baik, keanekaragaman ini malah bisa memperkuat hubungan antar kelompok dan menciptakan kerjasama yang produktif. Beh, nyerocosnya udah kayak profesor aja, Lin. Biar nggak tegang, gue ada tebak-tebakan nih. Gimana? Boleh tuh, boleh. Ikan apa yang kecil tapi gede juga?
Apa sih ikan gelembung? Apa tuh? Yang ikan Nyonya Puff di SpongeBob? Nih pasti jawabannya di luar Naila nih. Nalar, Vi, nalar. Naila mah temen gue. Ah, berisik lu, malah ribut. Mau tahu nggak jawabannya? Ya udah apa, Gece lama. Jawabannya ikan paut. Lin, tahan gua Lin, biar nggak nunjuk mandi. Hah, ini jawaban salah, tapi nggak salah juga. Gimana dong? Oke, gua bales nih. Hewan-hewan apa yang saudaraan? Ya, jangan ikutan bikin emosi kayak Fandi, Devi. Ini kucing sama singa kan jawabannya. Udah deh, gue bener. Gue tahu nih jawabannya nih. Katak beradik kan? Woi, kok tahu? Iyalah, gue S3 pelawakan receh. Hadeh, ini lama-lama bukan MMS lagi, tapi MMR. Mager-mager tapi receh. Yaudah deh, nih. Lu pada tebak-tebakan, gue pantun. Ibu profesor ikutan juga nih. Biarin dia berkarya, Vi. Makan lotus di tahun baru. Cakep. Abis putus, ya cari yang baru lah. Alah, lu adik gamon, gak cocok tuh pantun. Gak ikutan dah, gue gak ikutan. Berisik lu, Van. Allah, ngelor ngidur lu semua. Ngomong-ngomong, masalah yang timbul akibat masyarakat multikultural apaan aja ya? Gue lupa dah. Masa iya sih lu bisa lupa? Jadi, masalah akibat masyarakat multikultural itu tuh kayak terdapat kesenjangan hampir semua aspek kehidupan, dua kesenjangan antar penganut agama mayoritas dan penganut agama minoritas. Iya tuh benar, sama ini nih satu lagi masalah perkembangan kelompok sosial ada primordialisme yang artinya paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Oh iya, gue baru inget sama yang ini kan. Sikap yang menganggap cara hidup bangsa merupakan cara hidup yang paling baik. Tapi disebutnya apaan sih? Gue lupa. Etnosentris, Van. Oh iya, gue lupa deh. Iya, maklum kok gua. Lu kan kakek-kakek peot. Lu Lin kalau ngomong suka bener. Udah berisik lu pada. Nih, tahu nggak suatu struktur sosial yang dimana keanggotaan para warga masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat silang menyilang atau seleksi bagian dari apa? Hah? Tahu nggak? Kalau itu mah gue nggak tahu. Astagfirullahaladzim, Van lu bercanda mulu serius ini. Bentar, ada lagi nih masyarakat yang disebut konsolidate, di mana terjadinya tumpang tindih parameter sehingga terjadi penguatan identitas keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok sosial. Nah, tebak Vi, bagian dari apa? Buset, Fandi nantangin Safi bro. Yah, main-main dia sama gua. Nggak gitu. Mumpung gue tahu soal ginian, kali aja bisa ngalahin Safi. Wah, beneran nantangin Vi. Udah, jadi lu tahu nggak? Kamu nanya. Vi, please jangan sampai tangan gue melayang. Kamu bertanya-tanya. Oke, sini gue kasih tahu ya. Jadi, jawabannya adalah nungguin. Nggak jelas. Gitu dah, cepetan. Ya nih serius. Itu bagian dari proses perkembangan keanekaragaman dalam masyarakat multikultural kan. Wede, 1 juta buat Safi. Tapi dipotong pajak ya. Pajaknya 1 juta juga jadi 0. Ya, malah kopas ketawanya Bu Farah lu. Iya, lucu banget ya Bu Farah ketawanya. Kayaknya kita udah lama banget deh. Yang denger udah pada ngantuk belum ya? Jelas enggak dong, kita kan asik. So asik, kayaknya lebih tepat deh. Itu mah lu aja, Van. Nah, ya udah jadi gimana guys? Semoga apa yang kita omongin panjang lebar
dapat bermanfaat walaupun mungkin agak bikin puyeng sih. Iya guys, kita mau ngucapin bye-bye buat kalian semua. Jangan sedih ya, pertemuan kita sampai sini doang. Lebaynya keluar dah. Tapi ya guys, jangan cry-cry ya, kita akhirin. Udah ya guys, sampai sini aja hubungan kita. Nggak gitu bang konsepnya. Oh iya, maaf. Salah konsep nih, udah pengen mager-mageran lagi rasanya. Ya udah ya guys, karena Babang Safi sudah lelah dan ingin segera mager-mageran, kita mau tutup. Buah salad, buah kangkung. Assalamualaikum. Ke pasar beli daun salam. Waalaikumsalam. Halo guys, balik lagi sama kita MCD. I'm in love in it and I love you. Enjoy the podcast guys. Balik lagi dengan konten kita kali ini yang pastinya bakal seru-seruan dan chill bareng-bareng ya gak guys? Bener banget tuh, gak usah ambil pusing, seru-seruan dan chill bareng kita aja. Mungkin ada yang sambil nugas atau sekedar santai. It's okay, topik kali ini kita yang ringan-ringan kok. Wah, ada topik baru nih denger-denger. So asik nih, datang-datang. Gak julid kali ini gue. Udah ribut mulu lu pada multikultur, bukan multifungsi. Gue jelasin deh, tapi kali ini menurut John Hayden Furnival ya. Jadi menurut beliau, multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain dalam waktu satu kesatuan politik. Gue mau nambahin boleh gak nih? Lama, apaan? Nih, gue jelasin. Tapi kali ini menurut Jan Asikun, masyarakat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat diverse, yang ditandai oleh kurangnya berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial serta munculnya konflik-konflik sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kejadian kebudayaan yang menekankan pada penerimaan tentang adanya keragaman. Kayak contohnya nih, di sekolah kalau kita lagi kerja kelompok, diskusi nih. Nah, kita harus menghormati pendapat, pemikiran, serta pendirian orang lain ketika memberikan pandangan. Nah, that's the point. Ya gimana dong, sekarang gue kalau mau tahu kalau itu dinamain multikultural maksudnya tuh kayak gimana cara gue taunya gitu loh. Nah, gini nih gue kasih paham. Ya udah deh, kali ini gue ngalah. Nih, jadi kita bisa lihat masyarakat multikultur dari ciri-cirinya secara umum bisa dilihat dari adanya pengakuan terhadap perbedaan dan kompleksivitas kehidupan. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua komunitas, baik yang mayoritas maupun minoritas. Kesederajatan kedudukan dalam keanekaragaman dan perbedaan secara individu atau kelompok. Penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan saling menghormati. Berarti adanya kebersamaan, kerjasama, dan hidup berdampingan itu termasuk multikultural ya? Nah, yes, that's right. Tapi mohon maaf nih, gue mau nanya dong, yang membedakan multikultur yang satu dan yang satu, karena dengar-dengar ada perbedaannya tuh. Nah, kalau itu gue sedikit tahu tuh, coba deh gue jelasin. Jenis multikultural itu setahu gue ya, nih menurut gue aja nih, ada masyarakat dengan kompetensi seimbang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetisi seimbang. Tapi juga ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Widih, keren juga Dim. Nah, sekarang gue tambahin nih ya, ada minoritas dominan, yaitu kelompok minoritas yang memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi, dan juga majemuk dengan fragmentasi yang merupakan tidak ada satupun kelompok yang mempunyai posisi politik atau ekonomi dominan. Waduh,
Gue jadi ngangong-ngangong, berarti kalau faktor multikultural apaan aja deh? Perbedaan dari kondisi geografis salah satu faktornya. Ini tuh akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam masyarakat. Contoh, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak daerah gunung dan daerah laut. Tentunya cara hidup masyarakat di daerah gunung akan berbeda dengan mereka yang hidup di daerah laut atau pesisir pantai. Pengaruh kebudayaan asing karena terletak di jalur perlintasan memungkinkan penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Dan kondisi iklim yang berbeda, perbedaan tempat tinggal di pantai dan di pedalaman, perbedaan curah hujan dan kesuburan menyebabkan masyarakat Indonesia berbeda. Waduh, ngeri juga nih Dimas. Padahal yang nanya awal dia, tapi ternyata dia yang suhu nih. Dia so nggak tahu kali Kal, padahal pro. Gue tahu, tapi ya nggak tahu banget. Makanya gue mau tanya, kalau kelompok sosial dalam masyarakat multikultural tuh gimana dah? Menurut Kojaraningrat, klasifikasi keanekaragaman warna masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu ada tipe masyarakat yang beragam, kayak misalnya nih, sistem berkebun yang sangat sederhana, masyarakat perkotaan, masyarakat metropolitan. Nah, itu diantaranya aja sih, tapi kalau bentuk berdasarkan kelompok etnis, yaitu bentuk kelompok yang menampilkan persamaan bahasa, adat istiadat, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik, serta telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Kal, contohnya kayak kelompok etnis yang ada di Indonesia, misalnya Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Melayu. Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Buduy, Tenger, Betawi. Pulau Bali, suku Bali Aga, orang Bali pendatang gitu gak sih? Santai-santai, tapi bener kok kayak gitu. Hehe, tuh Dim, gitu. Kalau kelompok Indonesia yang terdiri atas banyak pemeluk umat beragama, kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial itu kelompok sosial juga. Menurut gue sih iya ya. Iya, tapi stratifikasi sosial tidak hanya mendasar pada aspek ekonomi saja, tetapi orang berlomba-lomba menaikkan status sosial dengan pendidikan. Tapi menurut kalian nih, masalah yang timbul dari masyarakat multikultur itu ada nggak sih? Pasti sih ada, Kal. Soalnya kalau dilihat-lihat ya pasti ada aja perbedaan satu dengan yang lain yang bisa nimbulin masalah. Mungkin kayak kesenjangan multidimensional yang terdapat kesenjangan hampir semua aspek kehidupan. Gua ambil contoh kayak kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, dan kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi. Konflik antar etnis dan antar pemeluk agama yang berbeda juga tuh, apalagi satu lagi gue lupa apa tuh Kal, pri Mimi Pari, enggak, canda. Primordialisme, permasalahan perkembangan kelompok sosial, etnosentris juga sih. Jadi primordialisme itu gue bahas dulu nih. Pemahaman atau unit dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuk suku-suku bangsa. Nah, kenapa ini disebut masalah? Karena ada dampak negatifnya, yaitu antara lain menghambat hubungan antar bangsa, penyebab terjadinya diskriminasi, yaitu kayak perbedaan secara sengaja terhadap golongan tertentu yang didasarkan pada ras, agama, mayoritas, minoritas, terus terjadinya konflik antar suku bangsa deh. Tapi ada dampak positifnya juga loh. Lah, emang iya Kal? Dampak positif primordialisme antara lain meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi semangat patriotisme, kesetiaan terhadap bangsa, juga menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Juga ya. Nah, nambah wawasan lagi nih gua. Nah, Kal. Kalau etnosentris apaan tuh? Etnosentris adalah sikap menilai kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri. Jadi dapat diartikan sebagai sikap yang menganggap cara hidup bangsanya atau cara hidup mereka tuh paling baik, tuh paling benar. Contoh nih, kebiasaan memakai pakaian adat di beberapa daerah Indonesia. Kayak misal nih, teman kita dari Jawa, karena dia kental dengan daerah Jawanya, dia pakai belangkon kemana-mana. Tapi malah diajak sama teman yang lain, karena menurut teman-teman itu adalah hal yang aneh, kayak nggak umum aja gitu orang-orang pakai belangkon. Tapi menurut mereka, di teman kita ini nih yang Jawa ini nih, itu adalah hal yang biasa. Tapi menurut
Gue baru baca artikel mengenai proses perkembangan keanekaragaman dalam masyarakat multikultur. Nah itu tuh katanya berkumpulnya anggota kelompok yang berbeda dalam satu kelompok sosial yang sama. Suatu kelompok sosial berdasarkan atas persamaan daerah, suku bangsa, agama, ras, dan lapisan sosial sehingga dapat disatukan menjadi sebuah kelompok sosial. Dalam kelompok sosial itu terjadi persilangan atau interaksi maupun konsolidasi. Wah, itu udah gua pernah baca tuh. Tahu nih. Bener dong, Dim. Bener-bener. Nih ya, anggota yaitu para warga, masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat silang menyilang, yaitu intersected atau cross-cutting affiliation, yang akan menimbulkan terjadinya loyalitas yang juga silang menyilang atau cross-cutting loyalties. Itu yang disebut intersected social structure dalam proses perkembangan keanekaragaman dalam masyarakat kultur. Contohnya adalah kayak gua yang masuk menjadi anggota Partai Merah, lu Partai Biru kan? Iya deh. Nah, sehingga gue tergolong pada masyarakat yang berpartisipasi politik di Partai Merah. Cross-cutting affiliation yang melahirkan cross-cutting loyalty. Selain dapat meredakan konflik, juga dapat digunakan sebagai penyeimbang untuk mencegah terjadinya konflik yang tajam di antara suku-suku bangsa. Tahu gue ada lagi deh satu. Nah, iya, gue lupa satu laginya. Gue bantu jelasin ya. Kayaknya gue inget nih. Kalau nggak salah sosial struktur deh. Widih, Kal. Sosial masyarakat disebut dengan konsolidat apabila terjadi tumpang tindih parameter, sehingga terjadi penguatan identitas keanggotaan warga masyarakat di dalam kelompok sosial. Sebuah kelompok sosial merupakan wadah orang-orang yang satu ras, satu suku, bangsa, satu agama. Contoh nih, orang Bali yang identik dengan Hindu, orang Melayu identik dengan orang Islam. Akibat adanya tumpang tindih, ya keanggotaan ini dapat digolongkan menurut suku bangsa, sekaligus juga dapat digolongkan menurut agama. Dari contoh terlihat bahwa terjadi tumpang tindih parameter sehingga terjadi penguatan identitas keanggotaan masyarakat di dalam kelompok sosial. Kalau gitu, adanya kelompok sosial yang berusaha mempertahankan identitas dirinya seperti suku bangsa dan agama ini dinamakan primordialisme. Nah, apalagi tuh primordialisme? Menurut KBBI, primordialisme adalah suatu sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Primordialisme yang terbentuk ini dapat berdampak positif dan negatif. Apabila primordialisme itu diarahkan untuk memelihara kekerabatan serta budaya daerah dalam menunjang persatuan bangsa dan terpeliharanya kebudayaan nasional bangsa, maka primordialisme dikatakan berdampak positif. Tapi, jika primordialisme melahirkan sikap rasialisme, sukuisme, sehingga akan mengganggu dan memudarkan persatuan dan kesatuan bangsa, itu dampak negatifnya. Jadi, kalau disimpulkan nih, bahwa konsekuensi perubahan konsolidasi terhadap masa lalu sekedar untuk mengikat persatuan bagi kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu. Sedangkan masa sekarang konsolidasi mengikat persatuan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di segala bidang. Yes, betul banget. Nah, kita juga bisa lihat integrasi masyarakat Indonesia dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia yang dipicu oleh peristiwa, contohnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang telah mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia dalam kesatuan politis, ekonomis, dan sosial. Waduh, gak nyangka kita udah sebentar ya bahas multifungsi. Multikultural sih, bukan multifungsi. Hehe, iya, sorry lupa. It's okay, bener nih kita gak kerasa udah ngobrol bareng-bareng sama Sobat MCD. Saking nyantainya nih, waktu berjalan sekian menit berlalu, kamu sama dia lost contact. Yah, ini mah orang galau. Udah deh, Sobat MCD, sayang banget nih obrolan kita kali ini berakhir di sini. Tapi perasaanku tidak akan pernah berakhir. Canda-canda. Oke, gak usah galau-galau.
Asik. Nah udah cukup. Benar nih, kita harus pamit undur diri. Makasih sudah mau berbincang dengan MCD. Sehat dan bahagia terus Sobat MCD. MCD, I'm in love with it and I love you. See you, bye-bye guys.